Baik, pemirsa kita kembali melanjutkan perbincangan pejabat ASN yang harus didisiplinkan sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo bersama Wakil Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Pak Tasdik Kinanto dan juga pegiat anti korupsi sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM dari Partai Perindo Tama Langkun. Mas Tama, tadi saya sempat terputus dan ingin saya tanyakan ke Mas Tama tadi ada yang menarik dari statement Pak Tasdik yaitu adalah laporan ini selalu dilakukan. LHKPN juga secara terbuka sebetulnya memang sudah ada begitu kan ya. Tapi memang dicermati jangan sampai laporan ini menjadi suatu hal yang rutinitas. Nah kalau yang menjadi pertanyaan saya kepada Mas Tama yang juga sudah memiliki pengalaman sebelumnya di ICW, sebetulnya Mas dengan adanya laporan yang secara transparansi juga sudah terlihat begitu, apakah memang sebegitu besarnya celah untuk adanya korupsi atau penggelapan dana dan lain sebagainya dilakukan oleh ASN kita atau seperti apa Mas Tama? Ya, sebetulnya kalau LHKPN bisa diletakkan dari sisi pencegahan maupun dari sisi monitoring. Jadi LHKPN itu kemudian diletakkan sebagai pencegahan. Kalau memang ada yang profil yang nggak benar, nggak sesuai sama pendapatan dan lain-lain, itu bisa dicegah jangan sampai ada korupsi yang terjadi dan semakin besar. Untuk deteksi atau untuk upaya monitoring, sebetulnya juga bisa dilihat bahwa kalau ada profil yang nggak benar, coba dicek. Nah, memang problemnya adalah ada dua hal. Problem pertama itu banyak yang sudah lapor, tapi memang sumber daya manusianya KPK sendiri kan juga sangat terbatas. Inspektorat masing-masing lembaga negara pun juga sangat terbatas. Padahal yang wajib lapor itu puluhan ribu. Bagaimana kemudian memverifikasi itu satu persatu menjadi sangat sulit dan menjadi tantangan baru. Tentu harus punya skala prioritas. Mungkin yang angkanya sekian miliar harus sudah mulai ada verifikasi dan lain-lain. Jadi memang itu adalah catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah memang sudah ada perangkat yang mengharuskan untuk lapor, ada aturan teknis itu di masing-masing lembaga negara, tapi problem utamanya adalah hal ini belum diletakkan sebagai sebuah pidana. Artinya sanksinya itu nggak berat, hanya ada pada level administrasi. Padahal kalau misalnya kita merujuk pada aturan misalnya UNCIC, Konvensi PBB melawan korupsi ya, rujukan dunia, yang namanya illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar, tidak sah, itu bisa sudah menjadi rumusan delik pidana. Di Australia contohnya misalnya tahun 2000 itu ada undang-undang sudah mengatur ya, undang-undang perampasan aset properti pidana itu sudah diatur menjadi sebuah pasal. Jadi kalau ada yang hartanya nggak benar, itu akan dicek. Kalau nggak bisa buktikan, akan dirampas. Kalau ada bukti pidananya, akan lanjut terus ke proses pidana. Jadi memang sudah ketat sekali. Tujuannya apa? Selain melindungi negara, itu juga melindungi ASN-nya jangan sampai kemudian dalam melaksanakan tugas, dia justru nggak fokus pada layanan, malah punya potensi untuk memberikan keuangan negara. Nah, ini menurut saya menjadi hal ke depan yang bisa dilakukan secara teknis. Ya, ini statement yang sangat bagus sekali dan saya rasa ini betul-betul applicable kalau misalnya betul-betul ada komitmen dan tanggung jawab yang betul-betul bisa dilakukan oleh negara ini. Apalagi tadi sempat yang menjadi catatan saya adalah verifikasi untuk angka tertentu dan kemudian pembuktian harta kekayaan. Jadi ASN yang dirasa tidak bisa membuktikan ini kekayaannya puluhan miliar atau lain sebagainya dari mana layak untuk disita oleh negara. Baik, yang terakhir Pak Tasdik, boleh silahkan tanggapannya atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tama. Iya, saya rasa sekali lagi bahwa laporan harta kekayaan ini harus betul-betul dilaksanakan secara konsisten dan kemudian dinilai, dievaluasi secara sungguh-sungguh. Ya, kalau memang terdapat dugaan-dugaan adanya laporan yang dinilai tidak sesuai dengan profil ASN-nya, maka langkah-langkah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak itu bisa dilakukan. Dan dari sisi regulasi yang ada sudah cukup jelas, sudah cukup bisa dijadikan dasar untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk mengklirkan masalah tadi, ketidakpatutan, ketidaksesuaian, dan ketidakobjektifan laporan-laporan yang diterima. Jadi masalahnya adalah sekarang konsistensi, komitmen, kemudian juga masalah konsistensi, komitmen, dan juga keberlanjutan. Serius, seberapa jauh kita tuh serius nggak sih menghadapi masalah ini?
konsisten nggak dengan aturan yang perundangan, dan ini berkelanjutan nggak masalah ini ditangani secara sungguh-sungguh. Kita tuh kadang-kadang suka rame-rame habis ini selesai. Habis hilang, ya. Ya. Lalu Baik. yang harus kita jaga, nah, KSN Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kewenangan, dengan tugas yang dimandatkan undang-undang, memang memiliki dapat berkontribusi, terutama dalam rangka menegakkan nilai dasar, kode etik, kode perilaku bagi ASN. Itu kami juga mau mengontrol, mengawasi, memastikan bahwa nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan perilaku ASN ini juga kami awasi. Baik. Nah, kami juga melakukan berbagai pemeriksaan, penilaian terhadap laporan-laporan yang terkait dengan perilaku-perilaku ASN ini yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Kalau bisa saya simpulkan berarti tadi Pak Tasdik bisa berjalan dengan maksimal kalau ada konsistensi, komitmen, keberlanjutan, dan satu lagi kalau saya bisa tambahkan ada keberanian untuk menerapkan ini. Dan yang terakhir singkat saja, Mas Tama silakan untuk closing statementnya. Satu lagi kita harus bantu KSN, Mbak Anggi. Jadi masyarakat juga jangan ragu-ragu buat lapor. Kalau ada orang ASN yang punya mobil mewah, pamer-pamer dan segala macam, lapor ke KSN, lapor KPK. Jadi kita bantu mereka untuk menertibkan ASN di Indonesia. Baik. Gitu, Bang. Baik, adanya kerjasama dari KSN dan juga dari kita masyarakat sipil untuk memberikan laporan kalau kita nyatanya melihat ada sesuatu yang kurang beres atau kurang tepat di sudut pandang kita gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Tasdik Kinanto selaku Wakil Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga Mas Tama Langkun, pegiat anti korupsi sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM dari Partai Perindo. Selamat sore Pak Tasdik dan Mas Tama. Mas sore, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Tama. Ya, pemirsa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus penundaan pemilu 2024 menjadi 2025 menuai kontroversi. Perbincangannya akan hadir bersama rekan saya Herjuno Syaputra. Tetap bersama kami.